A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Allah berikan kesehatan sama kita semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti yang ada di sini semua yang nonton juga Allah berikan kesehatan, yang di studio juga nanti diberikan kesehatan untuk sampai kembali ke rumah masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah hari ini kita membahas sesuatu tentang rumah tangga. Ini mungkin ibu-ibu sama yang ada di sini nih bapak-bapak nih ya. Kelihatan banget kalau bapak-bapak lagi senang apa lagi sedih ya bu ya. Lagi happy apa lagi susah, bener gak bu? Bapak-bapak tuh kalau lagi duitnya banyak bu gimana bu mukanya bu? Senyum terus ya bu ya? Ceria terus mukanya. Ibunya ngomong apa yang gak lucu aja ketawa. Ah ibu bisa aja kata gitu ya bu ya. Tapi ada juga kalanya bapak-bapak ini mukanya cemberut terus, bener gak bu? Mukanya dipasang tampang gahar gitu. Jadi ibu mau negor aja takut, bener gak bu? Pernah gak kayak gitu bu? Kira-kira pernah nyari tahu gak kira-kira permasalahannya apa? Enggak ya bu ya? Karena takut diomelin ya bu ya? Jangan bu, nih kita bahas hari ini nih. Tema yang kita angkat hari ini adalah senyum suami penyejuk hati istri. Apa bu? Kalau suaminya senyum hati istri sejuk gak bu? Alhamdulillah jamaah yang di rumah juga nih. Nih sekarang kita bahas satu persatu ya. Ini mudah-mudahan nih semuanya nih ibu-ibu nih yang nonton ini juga, buat para suami yang di rumah lagi nonton juga nanti bisa senyum terus nih. Ibu-ibu bisa pintar membuat suaminya bahagia. Sekarang kita panggil yang pertama Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Halo Pak Ustadz, Pak Ustadz senyum nih berarti nih. Ini lagi bahagia ini. Kalau saya kan memang selalu senyum. Selalu senyum Pak Ustadz. Karena ya? susah mingkem. Astagfirullahaladzim, Ustadz bisa aja. Pak Ustadz, ini kita bahas satu persatu nih Pak Ustadz nih. Pentingnya senyum serta manfaat senyum dalam pandangan Islam. Memangnya ada Pak Ustadz? Silakan mau izin waktunya. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin, di tanggal 24 Syawal hari ini, yang artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Zulqa'dah, persiapan pelaksanaan ibadah haji dan jamaah sudah persiapan berangkat. Banyak yang harus kita persiapkan. Betul. Kalau berbicara tentang senyuman, luar biasa senyuman itu. Kalau berbicara tentang senyuman itu menjadi ibadah. Apalagi senyuman istri merobek kantong suami. Kalau senyuman suami beda lagi. Penyejuk hati istri. Bagaimana penyejuk hati istri? Tapi tunggu dulu, jangan salah paham. Karena ketika tersenyumnya suami kepada istri, jangan salah paham bu. Pasti ada maunya. Pasti ada maunya. Dia pasti minta duit, pasti minta apa tuh. Tidak usah salah paham ya bu. Ada 10 manfaat dari tersenyum itu. Senyum itu membuat lebih menarik. Orang yang dalam artian tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cantik, tapi dia suka senyum. Maka ketika orang senyum, maka itu menandakan dia menarik. Apalagi bisa mengubah suasana hati. Ketika orang bersedih tapi dia tersenyum, maka dia merubah suasana hatinya dari sedih menjadi senang. Betul tidak? Apalagi senyum itu bisa menular. Seorang tersenyum, aku senyum, semuanya senyum enggak?
Ikut kan? Apa sih susahnya tersenyum itu? Apalagi senyum itu bisa meredahkan stres. Mohon maaf, permasalahan hidup ini banyak dan tidak mesti orang tahu masalah kita. Dan pasti ada masalahnya. Kalau tidak mau punya masalah, mati saja. Betul, betul, betul. Hadapi dengan senyuman. Karena senyum itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ingat, orang yang senyum itu yakin susah datang penyakit padanya. Karena dia membuat energi tubuhnya jadi positif. Apalagi senyum itu bisa menekan darah. Ibu, kalau orang marah naik tekanan darahnya enggak? Naik. Berarti kalau kebalikan dari marah apa? Senyum, bahagia, itu pasti bisa meredahkan. Bahkan lipatan senyuman di wajah itu bisa membuat orang lebih awet muda. Hah? Ya iyalah. Senyuman bisa membuat orang terlihat sukses. Orang kan tidak tahu orang itu sukses atau tidak. Lihat aja apakah dia senyum. Ketahuan itu. Istri saya tahu kalau saya ada uang atau tidak. Lihat dari senyum saya. Kalau saya lagi kurang senyum, oh abang lagi dimasukin lagi lah. Dan senyum bisa membantu orang untuk tetap berbaik sangka. Masya Allah. Tetap berbaik sangka. Ketika Tapi kita muram kan, apa bisa terlihat orang bikin kelihatan kayak orang sukses. Jadi kalau misalnya kalau orang senyum terus karena sukses terus gitu ya seolah-olah ya. Amin. Sukses membuat diri bahagia. Oh iya benar-benar Kan benar-benar. musuh yang terbesar manusia adalah pada dirinya. Betul. Kalau dia tidak bisa menghibur dirinya, bagaimana bisa menghibur orang lain? Betul. Mana tepuk tangannya ini? Ya, Masya Allah. Suami yang di rumah lagi nonton, Betul. kalau mau istri tenang di rumah, berikan senyuman. Iya. Berarti suamiku tidak ada masalah di luar. Iya mantap. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Pahala. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini Masya Allah sedang banget di hari ini pembahasannya bagus banget. Mudah-mudahan dengan senyum ini membuat keluarga kita semakin sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Nih buat jamaah yang ada di rumah, kita perkenalkan juga hari ini ada siapa aja sih yang hadir di Islam Itu Indah. Di sebelah kanan saya alhamdulillah ada Ustadz Riza Muhammad. Tepuk tangan buat Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan senyumnya tambah semangat. Nanti saya kasih bocoran. Dia enak senyumnya. Kenapa? Ada lesung pipit. Dan di sebelahnya ada Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan buat Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Senyum sehat. terus ya? Iya. Alhamdulillah berarti lancar semuanya ya. Alhamdulillah. Di sebelah saya apa tuh? Gak ditanya senyum terus. Oh iya. Di sebelah kiri saya juga ada Ustazah Lulung Mumtazah. Tepuk tangan lu Ustazah Lulung. Bunda sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa nih, kinclong banget hari ini kayaknya. Kudu dong. Oh kudu dong. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya nih ada istri sahabat saya, ada Indri Giana. Tepuk tangan lo dong buat istrinya Ustadz Riza Muhammad. Mbak Indri sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Saya mau tanya sebentar. Dulu Ustadz Riza sebelum nikah udah ada itu bolongan di pipinya. Udah ada ya? Udah ada ya? Fadli. Iya Ustadz. Itu yang membuat dia jatuh cinta sama saya. Ya Allah. Terus saya mau tanya lagi nih. Senyumannya nih dulu nih Ustadz Riza sebelum nikah sama sekarang udah punya anak. Masih sama atau udah beda senyumannya? Masih sama tapi bener kata Ustadz kalau lagi Iya, ya malu, tuh ketahuan kan. kalau lagi kurang biasanya senyumnya agak kurang. Oh gitu, kalau lagi ada kurang. Kalau lagi banyak pikiran biasanya. Oh gitu, apa dompetnya lagi tipis. Iya. Senyumnya agak kurang. Tapi Kalau tetap dompetnya mulai pulang tebel. ke rumah nyambut istri mesti senyumnya sumringah gitu. Oh setiap gitu hari. ya Allah, alhamdulillah. Gini, mohon maaf saya tambahkan sedikit. Eh? Laki-laki itu jarang mengeluh. Jadi kelihatan kalau laki-laki ada masalah, kelihatan dari senyumnya. Oh. Berkurang atau nggak ada sama sekali. Iya. Tepuk tangan dong buat Mbak Indri. Makasih banyak udah mampir di sini. Ya Allah. Nih kita lihat nih ntar nih. Tausiahnya Ustadz Riza makin semangat nggak nih ada istri jadi. Iya.
Nah sekarang kita mendengarkan juga nih bagaimana atau mengapa banyak dari para suami ini susah hingga tidak mau tersenyum kepada istrinya. Apa yang menjadi penyebabnya? Kalau gitu yang ngejelasin yang wanita dulu deh, Ustazah Lulung, tepuk tangan dong buat Bunda. Mohon izin Bunda. Terima kasih Kakak Fadli. Pemirsa Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'du. Subhanallah, pagi hari ini kita sudah tersenyum semuanya. Karena senyum adalah tanda cinta, senyum tanda mesra, senyum tanda sayang. Pada sayang nggak Bu sama Islam Itu Indah? Sayang nggak? Sayang sama Islam Itu Indah apa sayang sama suaminya? Oh, dua-duanya dong, ya kan? Cara sayang kepada suami dengan sayang dengan Islam Itu Indah. Begitulah kira-kira ya Pak Ustadz. Iya. Ngomongin masalah suami susah senyum, saya seperti ngomongin diri sendiri. Saya jadi malu. Why? Dengerin. Karena kenapa suami itu kadang susah senyum kepada istri? Kita lihat nih kepada istrinya dulu. Jadi jangan suka nyalain suami yang susah senyum. Kadang dia susah senyum itu karena gara-gara istrinya juga. Bener gak Bu? Yang pertama nih, menurut survei membuktikan. Survei, bener kagak nih? Kalau salah dibilangin ya kan? Yang pertama itu manusia itu kadang-kadang kan suka merasa mikirin-mikirin yang masa lalu tuh. Atau kadang-kadang istrinya lagi ngomel, suka ada keluar kata-kata nggak sengaja menyakitkan. Nah ketika itu menyakitkan, kadang-kadang lakinya suka luka nggak hatinya? Jangan diremehkan luka hati pria. Kalau perempuan mungkin masih bisa, laki-laki nggak bisa basa-basi. Karena apa? Dia masih suka ingat hamun, masih ingat menyakitkan. Makanya Bu kalau ngomong, kalau bawel dipikirin dulu. Walaupun orang bawel tuh nggak pernah ada mikir dulu, ya kan? Udah dikeluarin baru nyesel. Akhirnya suaminya mau senyum juga udah malas. Kenapa? Ngapain gue senyum? Nyakitin hati. Makanya nih kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu, jauhkan aku dari rasa hamun. Gara-gara kesel-kesel kemarin-kemarin, sekarang nih jadi kagak pada senyum-senyum tuh suami terutama. Bener gak Bu? Yang kedua, istri itu minta sesuatu sama lakinya gak ngeliat sikon. Udah tahu suaminya capek, baru datang kerja, baru datang namanya dari jauh ya kan. Kita minta macem-macem. Ya terang aja lakinya gak bakalan mau ngasih, kenapa dia capek. Dan yang ketiga, kadang-kadang istri gak bisa diatur tuh. Istri pengen ngatur suami, bener gak Bu? Siapa di sini yang pengen banget ngatur suami? Tapi diatur sama suami kagak mau. Itu dia nih kadang-kadang suka ada salah paham. Kenapa? Si istri merasa ini rumah gue, bukan rumah lo. Lo sama gue di sini bareng-bareng. Tapi ikutin aturan rumah tangga, begitu katanya. Padahal suami adalah raja, bener gak sih? Nah ini dia nih, kita harus ngeliat. Kalau mau pengen suaminya senyum, istrinya juga senyum. Makanya kalau berdoa jangan salah. Ya Allah, ya kan ya. Gemukkanlah dompetku, kuruskanlah badanku. Ini salah sih ibu-ibu doanya. Ya Allah, kuruskan dompetku, gemukin badanku. Jadi kagak senyum deh lakinya ya. Doa yang benar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan begitu ibu-ibu? Ibu gimana dompet tuh udah pada gemuk? Alhamdulillah gemuk ya. Mudah-mudahan jangan isinya kertas doang ya. Mudah-mudahan isinya yang bisa membuat tersenyum. Masya Allah. Gitu. Tapi satu lagi tadi tuh, saya senang yang terakhir tuh? tadi tuh, yang bikin apa istri kalau bisa tuh dekat juga sama orang tua suaminya. Nah itu dia emang. Sayang sama orang tua minyak. Itu dia yang bikin kadang-kadang suami jadi malas senyum. Betul. Kalau sama keluarga kita dekat. Sama keluarga suami kita malas. Itu dia tuh. Itu kalau diem-diem tuh Ustazah Lulung ya. Kalau misalnya istri tuh
cinta sama orang tua kita tuh kayaknya kita makin sayang gitu suami ngeliat istri. Ih, kok istriku begini aku jadi makin cinta gitu loh perasaan hati. Asalkan suami juga cinta mak keluarga Wah, kita iya dong harus seimbang. duanya. Tepuk tangan dong Ustaz Zalulung. Terima kasih banyak Ustaz Zalulung. Masya Allah nih. Kita lanjut lagi nih. Buat jamaah yang di rumah mungkin yang penasaran. Kalau kita pengen cari tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sih gambaran dan keindahan atau dari keindahan senyuman baginda Rasulullah Muhammad sebagai seorang suami kepada istrinya? Untuk itu langsung aja kita panggil Ustadz Riza Muhammad. Tepuk tangan dong Ustadz Riza. Silakan Ustadz Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yaksir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma habibna ila ahliha wa habib salih ahliha ilayna. Jamaah. Ay jamaah. Alhamdulillah. Senyum itu ada dua. Yang disebut fake smile, senyum yang dibikin-bikin, senyum yang tidak tulus. Contohnya? Nah, yang kedua genuine smile atau senyum yang tulus, yang dari hati. Nah ini mudah-mudahan yang senyum tulus pagi ini insya Allah masuk surga. 1, 2, 3 mari kita tersenyum. Nah enak kan? Pemirsa Islam indah, bagaimana cara senyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka inilah yang wajib kita tiru. Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kemudian surat Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat An-Nisa 80, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Semua mengajarkan untuk mengikuti termasuk bagaimana cara tersenyum. Quran surah An-Naml 27 ayat 19. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dia Sulaiman tersenyum karena semut. Semutnya kenapa berbisik? Ada Sulaiman dengan pasukannya. Jangan-jangan kita nanti diinjak-injak. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ternyata senyum adalah akhlak para nabi. Setiap nabi untuk mendekati jamaahnya agar dakwanya diterima, sepandai apapun tanpa senyum akan susah. Maka pelajaran yang pertama, kalau ingin memiliki akhlakul karimah, dicintai manusia, menghapus kebencian, maka kita harus rajin tersenyum. Yang kedua, senyum adalah sedekah. Tabassum muka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Maka kalau tidak memiliki uang yang banyak, namun ketika kita sering tersenyum, maka kita sedang membangun surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tersenyum. Maka perbanyaklah hiasi hidup kita dengan sedekah yang paling murah, sedekah yang tidak harus bayar, dan sedekah yang dicintai orang. Apa ibu-ibu semuanya adalah tersenyum. Dan yang ketiga, ini merupakan hadis yang sangat populer, riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman, dan tidak akan beriman kecuali orang yang membahagiakan orang lain. Dan ternyata kebahagiaan yang paling kecil adalah bermuka cerah, senyum. Maka bersyukurlah orang yang dimudahkan untuk tersenyum. Apalagi
pipinya ada lesung pipinya. Gue bangun. Pemirsa Islam itu indah. Rasulullah senantiasa mengajarkan kalau ternyata senyuman ini merupakan anugerah yang Allah titipkan kepada kita untuk memberikan kasih sayang yang tulus kepada sesama, lebih-lebih kepada istri. Istri tidak akan bahagia kalau ternyata punya banyak uang tetapi suami suka manyun, betul. Tapi istri akan bahagia kalau sudah punya uang, belanjanya tiap minggu 45 juta. Ditambah lagi murah senyum, subhanallah. Insya Allah inilah suami idaman seperti Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Rasulullah. Amin, ya. Amin, selalu ya tersenyum dengan hati. Amin. Hingga membahagiakan semua orang. Spesialnya adalah istri kita. Iya, Masya Allah. Karena Rasulullah ini kan juga kerjaannya banyak banget yang ngurusin agama, ngurusin umat, ya kan. Ya. Luar biasa pada saat dia bijaksana tetap di rumahnya itu bermanja-manja dengan istrinya. Luar biasa. Aduh, kita harus belajar banyak nih sama Rasulullah. Terima kasih banyak ya, Ustaz Riza. Tepuk tangan buat Ustaz Riza. Alhamdulillah ya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Nanti akan kita lanjutkan lagi tentang tema kita hari ini. Senyum suami penyejuk hati istri. Dan insya Allah nanti kita juga akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita di surah Ali Imran ayat 50 sampai dengan 52. Dari sekarang siapkan aja Al-Qurannya biar nanti gak nyari-nyari ya. Pas kita udah mau mulai. Tapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu ada penampilan dari Nas Indonesia. Yang akan menyanyikan sebuah lagu yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Nabi kita mencontohkan untuk tersenyum pada saudara. Wajah bahagia pada saudara. Dan senyumanmu pada saudaramu bernilai sedekah bagimu. Nabi mencontohkan memandang para sahabatnya dengan tersenyum. Dan senyumanmu pada saudaramu bernilai sedekah bagimu. Nabi mencontohkan memandang para sahabatnya. Lillah wa la ilaha illallah, Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah buat jamaah yang di rumah yang baru selesai sholat subuh dari masjid. Kita ingatkan lagi temanya hari ini adalah senyum suami penyejuk hati istri. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu biar semangat. Iya. Kalau tadi kata Ustadz Maulana senyum suami penyejuk hati istri. Tapi kalau senyum istri merobek dompet suami. Emang begitu ya Bu ya? Kalau istri senyum itu dompet nih kayaknya semua dikasih sama istrinya aja deh. Ya bahagia banget kayak suaminya kalau istrinya senyum-senyum terus. Ini Masya Allah nih. Nih Alhamdulillah hari ini kita ada kedatangan ada Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Abdul Kafi. Di sebelah kiri saya ada Ustazah Lulung Mumtazah dan juga Mbak Indri Giana. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan lagi nih tausiah dari para narasumber. Saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio. Ada yang mau nanya gak nih Bu sama narasumber kita Bapak? Boleh silakan angkat tangan yang mau nanya yo. Oh yo mana ya? Sebentar yang dekat Ustazah Lulung kayaknya dadanya agak beda dia. Gini-gini tadi. Silakan Ibu mohon izin. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Kalsum dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Pasar Sentral Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Wako Makassar. Makassar. Assalamualaikum. Hari ini sepi. Oh. Pasarnya Maros. Iya. Di sini semua orang-orangnya. Silakan Ibu aja pertanyaannya. Gini, Ustazah, biasa kadang kita sering bete ini sama suami. Biasa kalau lagi dia sendiri senyum sama teman-temannya suka senyum, bahkan terbawa begitu sama suaminya. Kalau pas sama istri biasanya senyum seadanya gitu, ditanya biasa juga nggak jawab. Oh gitu. Bagaimana Ustaz ini supaya kita bisa dapat senyum ikhlas dari suami gitu? Iya. Oh ini curhatan dari paling dalam nih. Iya, ini Ibu ini mau nanya ini tadi Bu ya. Ini udah koordinasi dulu sama teman-temannya, sama semua ya Bu ya. Coba kita jawab dulu, Ustadz Maulana mau dijawab, silakan. Gini. Barang siapa istri yang mau mendapatkan senyuman ikhlas dari suami, yang pertama jangan pernah menyulitkan suami. Itu yang pertama. Jangan pernah memberikan beban yang berat kepada suami. Suami takut pulang. Kenapa takut pulang? Kalau sampai di rumah banyak suruh-suruannya. Iya benar. Banyak. Baru sampai di pagar motornya. Jangan kasih masuk dulu. Ambil anakmu, putar-putar dulu. Memangnya suamimu odong-odong. Yang kedua, pandai-pandailah berterima kasih sekecil apapun yang diberikan oleh suami. Sehingga suami bahagia. Tersenyum. Wih, enak sekali. Saya tuh kalau pulang ceramah selalu bawa botol. Bekas minum saya. Buat apa Ustaz? Itu oleh-oleh. Ya Allah, gak ada yang lain apa oleh-olehnya? Itu sudah membahagiakan. Sekecil apapun. Dan usahakan mohon maaf kepada semua wanita dimanapun berada. Laki-laki itu butuh dihargai. Oh Masya Allah. Ustadz Riza mau ditambahkan silakan. Senyum yang ikhlas itu berawal dari hati. Hati yang baik adalah hati yang selalu berzikir kepada Allah. Setuju? Ar-Ra'd 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau zikirnya sudah enak, hatinya menjadi tenang. Dan yang kedua, senyum yang ikhlas mendatangkan keluarga sakinah. Amin. Penelitian dari University of California, Amerika, dari 141 wajah yang difoto ketika lulus SMA, ada yang ikhlas dan ada yang tidak tulus, maka kelihatan setelah umur 43 yang senyumnya ikhlas, rumah tangganya awet. Yang senyumnya dibuat-buat berantakan dan berakhir dengan perceraian. Saya jadi penasaran, saya mau lihat foto zaman dulu saya SMA gimana ya. Alhamdulillah sih kayaknya ikhlas, mudah-mudahan insya Allah nih, Masya Allah. Ibu jelas Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu, tepuk tangan dong buat Ibu yang dari Maros, Makassar. Nah ini Masya Allah nih, kita lanjutkan lagi nih buat jamaah yang di rumah nih. Ini yang kita perlu tahu sama-sama. Hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga dan keluarga. Jika suami selalu murung dan susah senyum kepada istri, apa sih yang terjadi? Ustadz Riza Muhammad, mohon izin berikan penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Riza. Silakan Ustadz Riza. Jamaah. Oi jamaah. Alhamdulillah. Rumah tangga itu dibangun untuk mencapai litas kunu ilaiha. Betul. Apa itu? Agar tercipta rasa tentram di antara kita. Kalau sudah tentram, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, akan mengajak kepada cinta yang semakin cinta dan kasih sayang yang semakin kuat. Mahabbah, cinta itu biasa, tapi mawaddah, cinta di atas cinta yang hanya dimiliki oleh suami istri yang hidupnya di bawah naungan kebahagiaan Allah. Oleh karenanya suami kalau jarang senyum di rumahnya,
maka suami tersebut tidak akan mendapatkan surganya Allah. Dalam sebuah hadis, la takhdab walakal jannah. Jangan marah maka akan masuk surga. Maka orang yang suka marah-marah, surganya Allah jauh. Yang kedua, kalau suami jarang senyum, mudah sakit. Jurnal Medicine Kesehatan, research. Orang yang suka marah-marah menimbulkan penyakit darah tinggi, hipertensi, kolesterol, dan lain sebagainya. Karena bermula dari marah. Oleh karenanya kita yang cenderung sabar, maka insya Allah hidupnya akan sehat dan tidak gampang sakit. Dan orang yang senyum akan memudahkan kita untuk memiliki karakter yang disebut S2. Apa itu S2? Syukur dan sabar. Maka kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua urusannya baik dan ini tidak dimiliki kecuali mukmin yang murah senyumnya. Karena mukmin yang murah senyumnya akan memiliki sikap syukur dan sabar. In asabathu sarra'u syakara wa kana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Ketika Allah mengujinya dengan berbagai ujian, dia bersabar, dan ketika Allah melapangkan rezekinya, dia bersyukur. Maka orang yang murah senyum akan mengarah kepada hasil S2 atau S kuadrat, yakni memiliki karakter syukur dan sabar. Dan yang ketiga, suami yang jarang senyum tidak akan bisa menghadirkan baiti jannati. Jangan dipikir cuman istri yang menghadirkan syurga, tetapi suami juga berperan bisa menghadirkan syurga. Dengan apa? Kasih sayang, kelembutan, ketulusan, mengayomi, keikhlasan. Maka laki-laki yang tidak suka tersenyum kepada istrinya tidak akan bisa membawa syurga dalam rumahnya, hingga suasana rumah tangganya panas. Kalau sudah panas, rezekinya jauh. Kalau sudah jauh, suka ngamuk-ngamuk. 98% permasalahan rumah tangga karena faktor fulus. Apa itu? Duit. Dan yang berikutnya, kalau suami jarang senyum dalam rumah tangganya, tidak akan bisa menciptakan zuwaji jannati. Kalau tadi baiti jannati, kalau kali ini zuwaji jannati, istriku syurgaku. Istri ini tergantung suami, setuju? Kalau suaminya baik, bisa mendidik, membimbingnya ke arah syurga, maka insya Allah istrinya akan ikut. Kalau suaminya mendidik bagaimana cara tersenyum yang baik, menghadirkan suasana syurga, maka istrinya akan menjadi zuwaji jannati, istriku syurgaku. Dan ternyata untuk menciptakan zuwaji jannati, istriku syurgaku, diperlukan peranan laki-laki. Salah satunya akhlak yang baik, suami yang senantiasa menciptakan senyum dalam rumah tangganya. Wow, tepuk tangan dong buat Ustadz Riza. Ini alhamdulillah luar biasa ya. Jadi kalau misalnya seandainya suami istri ini, suami nggak senyum-senyum di rumah ini, gimana mau dapat sakinah mawaddah warahmah di rumah? Dan suaminya juga rugi, akan dijauhkan dari surganya Allah nanti. Karena begini akhi, dalam surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu akhlaknya paling agung. Dan salah satu keagungan Rasulullah menciptakan keteladanan yang lembut kepada istrinya dan senyuman yang menawan dalam rumah tangga. Tepuk tangan dong buat Ustadz Riza. Terima kasih banyak Ustadz Riza. Ini Masya Allah nih ya, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah nih, kita juga perlu belajar banyak nih. Kalau mau lihat nggak usah jauh-jauh. Contoh terdekat itu yang suaminya senyum terus ada di sebelah kiri saya. Ustazah Lulung suaminya kayaknya senyum terus selalu. Alhamdulillah luar biasa, setiap hari menemani Ustazah Lulung ya. Nanti kasih bocoran tips sama kita semua ya. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya ini kita mau ajak juga nih jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah untuk
ngaji bareng nih. Nah hari ini kita akan membacakan surah Ali Imran ayat 50 sampai dengan 52. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz Abdul Kafi boleh dipimpin membaca suci Al-Qurannya. Tepuk tangan buat Ustadz Abdul Kafi. Insya Allah. Jemaah Islam itu indah, ibu-ibu yang di studio dan pemirsa yang di rumah. Mari sama-sama kita buka, kita ngaji bersama, baca Quran bersama surat Ali Imran ayat 50 sampai 52. Sudah dibuka semua? Pemirsa yang di rumah sudah buka semua? Yuk kita mengaji bareng-bareng, sama-sama kita buka suaranya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Setelah ini insya Allah kita akan kembali lanjutkan pembacaan surat Ali Imran dari ayat 52 sampai 54. Jadi jangan kemana-mana, jamaah jamaah, alhamdulillah. Jamaah, mari kita lanjutkan pembacaan surat Ali Imran
ayat 52 sampai 54. Bagi yang baru bergabung, surat Ali Imran ayat 52 sampai 54. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Falamma Isa minhumul kufr. Qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله. ومكروا ومكر الله. والله خير الماكرين. والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah, luar biasa ayat Al-Quran yang Allah sampaikan di surat Ali Imran dari ayat 50 sampai 54. Ayat ini menunjukkan bahwa mufassir menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali menurunkan kitab suci kepada Nabi Isa, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Taurat, kemudian dari kitab Al-Qur'an dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang ada orang yang lupa. Kadang ada orang yang lalai dengan yang namanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sekarang adalah kitab Al-Qur'an. Dan inilah yang harus kita ikuti. Kita harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala
Fattaqullaha wati'un. Takwa kepada Allah dan taat kepada Allah dengan cara apa? Taat kepada Rasul. Kaitannya apa dengan ini? Maka ibadah senyum adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita. Oleh karena itu hendaklah kita untuk selalu senyum. Maka ada dua syaratnya kalau kita itu ingin dicintai. Yang pertama adalah selain kita berinteraksi, yaitu adalah senyum. Kemudian yang kedua adalah kita jangan banyak bicara tapi kita sering bertanya. Jadi gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau suami istri, apalagi kita sesama interaksi sama yang lain, kalau kita senyum insya Allah mudah-mudahan kita bisa dicintai oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Kafi, tepuk tangan buat Ustaz Abdul Kafi. Alhamdulillah ya, buat jamaah di rumah kita sudah membacakan surah Ali Imran dari ayat 50 sampai dengan 54 tadi. Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala buat kita semua yang bacanya dan juga buat jamaah hanya mendengarkan saja. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang nih sebelum kita mendengarkan pertanyaan, nanti kita kasih kesempatan lagi buat bertanya. Kita dengarkan dulu nih, ada tausiah nih dari Ustadz Maulana nih. Ustadz Maulana mohon izin boleh maju ke depan, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz. Ya. Saya mau nanya dong, seperti apa sih senyum serta sikap istri baginda Rasulullah? Kalau tadi kan Ustadz Reza kan sudah menceritakan dari Rasulullahnya. Ini dari sikap istri Rasulullah yang selalu mampu membuat Rasulullah juga tersenyum Pak Ustadz. Mohon izin waktunya, silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah seru sekalian alam. Satu bentuk kesyukuran buat kita karena kita diberikan wajah yang bisa menggambarkan isi hati kita lewat senyuman. Dan kalau tadi Ustaz Riza tadi sudah sampaikan, kalau mau lihat teladan adalah teladanilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantara keberhasilan dakwah beliau karena ditunjang oleh istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara istri Rasulullah ada namanya Saudah binti Sam'ah bin Qais radhiyallahu anha, adalah tipe istri yang senantiasa menyenangkan bagi Rasulullah. Ini tipe istri Rasulullah yang suka bercanda. Ini ada istri Rasulullah Saudah ini. Saudah ini pernah membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Bahkan digambarkan dalam hadis bahwa Saudah ini membuat Rasulullah sampai tertawa. Tapi ingat ya, tertawanya Rasulullah tidak seperti tertawanya kita yang terbahak-bahak. Bagaimana? Saudah ini mengutarakan, ya Rasulullah, tadi waktu salat saya itu sampai ketika ruku punggungku menyentuh hidungku sampai ketawa. Artinya membuat Rasulullah tertawa sampai saya menahan hidungku jangan sampai hidungku keluar darah karena menyentuh. Ini sampai Rasul tertawa karena menggambarkan sosok Saudah yang lagi sholat. Mohon maaf kepada ibu-ibu, boleh ibu membuat canda-canda yang membuat suami tertawa. Biasa nggak Bu? Jangan sampai ibu tambahin susah aja suami. Sampai Saudah biasa membuat tertawa Rasulullah dengan candaannya ini, yang membuat ibaratnya gini, kelelahan suami ketika pulang ke rumah ini akan hilang ketika istri pandai membuat cerita-cerita yang membuat suaminya tertawa. Jangan membuat suaminya sakit hati. Pak, itu tetangga sudah ganti mobil. Itu bukan, itu menambah susah. Pak, masa tadi ada penjual lucu sekali Pak. Kenapa?
uang saya ditambahin. Saya tawar-menawar sama dia, bisa seperti itu. Atau sesuatu yang menarik anak-anak yang paling enak itu anak jadi bahan ceritaan. Iya, direkam, terus nonton sama suami, wah lihat ini kan coba modern kan. Kita bisa seperti itu, direkam yang membuat suami tertawa, direkamkan. Jadi ini pembelajaran besar. Kalau meneladani Rasulullah, bukannya hanya Rasulullah diteladani, tapi berikut keluarganya. Berikut keluarganya. Bagaimana perlakuan istri Rasulullah yang membuat suami bisa tertawa. Bahkan Sauda ini adalah sosok istri yang banyak menghafalkan hadis yang diriwayatkan oleh para imam yang termuka seperti Nasai, Ahmad, Bukhari, serta Abu Daud. Ini banyak merujuk kepada sosok istri Rasulullah, Sauda ini. Karena memang alhamdulillah Allah memberikan pendamping kepada Rasulullah, pendamping yang luar biasa. Siti Khadijah yang mengantarkan Rasulullah, menghibur Rasulullah ketika duka, betul tidak? Yang membuat Rasulullah tertawa juga termasuk Sayyidina Aisyah, yang membuat ketika berlari waktu itu Rasulullah dikala karena waktu itu Sayyidina Aisyah masih kurus, tapi ketika beberapa jelang kemudian Rasulullah berlari sama Aisyah, yuk Aisyah berlari, tapi sudah kalah karena sudah agak gimana gitu. Iya, ibu-ibu ya namanya ya udah semakin dewasa. Tapi saya senang tadi Ustadz tuh, cara gampangnya itu adalah membuat video anak yang punya anak kecil atau mungkin cucunya Bu, dikasih lihat ke suami, lihat deh nih gambarnya lucu banget, itu bikin saya ketawa sering banget ya Pak Ustadz. Saya paling ketawa kalau diperlihatkan. Ih Masya Allah. Pak Ustadz terima kasih banyak loh Pak Ustadz. Tepuk tangan dong sekali lagi Pak Ustadz Maulana. Masya Allah Alhamdulillah. Nih buat jamaah yang ada di rumah, sebelum kita lanjutkan nanti ada tausiah dari narasumber kita. Kita mau dikasih bocoran sama Ustazah Lulung. Kenapa suami bisa senyum terus. Sebelum saya mau kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita deh Mbak Indri. Ada yang mau ditanyain gak? Silahkan. Mohon izin. Ya, ada yang mau ditanyakan buat sesama cewek ya. Sama cewek dan juga boleh Ustadz juga boleh. Ya silahkan. Buat Ustadz sama Ustazah ya. Iya. Aku mau nanya, kalau misalnya sebagai istri, namanya juga wanita ya, pasti kan emosinya suka labil gitu. Terus kita punya suami yang misalnya dia punya kesalahan gitu, terus kita udah kasih tahu sebagai istri yang baik. Tapi suami tuh ngelakuin kesalahan itu berulang-ulang kali, jadi padahal bikin itu dia minta maaf tapi ngulangin lagi di lain waktu gitu ya. Namanya juga kan suami istri kan pasti ketemu terus, jadi mungkin istrinya bete, akhirnya nggak senyum gitu. Apakah itu diperbolehkan supaya maksudnya supaya suaminya tuh ngerasa kalau ada pelajaran lah buat suaminya gitu ya. Kalau ini lu ngulangin lagi nih gitu. Ya boleh nggak sampai nggak senyum gitu sama suami. Oke, kalau gitu nanti kita kasih kesempatan sebentar. Saya nggak mau mungkin ngasih suaminya yang jawab dong ya kan. Nanti dia jawab di rumah aja ya buat suaminya. Ini bukan saya mau cerita minta Ustadz pribadi dulu sih. jawab deh, silakan Ustadz. Gini, kalau mau menegur suami ya, mau mengingatkan suami ya. Ibu-ibu mau mengingatkan suami enggak? Mau menegur suami enggak? Tegurannya dibungkus dengan candaan, perumpamaan. Bisa enggak Bu? Tapi ingat, ketika sudah membuat candaan, teguran yang kedua, cara yang kedua adalah mohon maaf kepada semua, bukan menggurui kepada wanita, sampaikan kepada suami, jangan bertele-tele. Ibu sih suka kode-kode. Harusnya Bapak tahu. Langsung to the point. Iya. Karena kan biasanya perempuan main tuh dari perempuan biasanya main kode-kodean Pak Ustadz. dimengerti gitu. Minta dimengerti. Tapi kodenya jangan terlalu susah rumusnya. Jangan terlalu susah rumusnya. Gitu kan? Kan susah. Minta apa? Cincin. Beli baru. Gitu. Pak, itu sudah bunyi-bunyi anunya, tempat berasnya udah habis berasnya. Habis. Ngomong aja langsung kenapa sih? Ngomong aja langsung. Iya, Dan mungkin ingat, coba. menegur jangan
sampai menyakiti hati perasaan. Betul, Masya Allah. Ustazah Lulung dari wanita nih ada yang mau ditambahkan, silakan. Boleh gak sih ngasih pelajaran sama suami yang ketika dinasihatin ulang lagi, boleh aja. Karena apa? Gak cuma perempuan loh yang dibilang nusus, ya kan? Gak cuma perempuan yang dibilang gak nurut, ada laki-laki gak nurut. Itu dalam surat An-Nisa 128. Ketika ada seorang istri melihat suaminya itu nusuzan, cuek, acuh, dibilangin juga gak mempan, maka seorang istri boleh yaitu apa? Ayusliha bainahuma, untuk mengadakan perbaikan. Jadi boleh aja dengan pelajarannya enggak. Habis kalau nggak digituin dia kagak ngerti-ngerti. Udah pakai kode juga kagak ngerti. Ada juga polisi yang kagak ngerti. Masalahnya sebentar dulu nih, istrinya negornya tadi kan cemberut, nggak pakai senyum. Habisnya dia ulang-ulang, makanya dia kagak senyum-senyum. Nah kalau udah nurut baru gue senyumin begitu. Oh ya Allah, pelit amat sama senyum doang aja juga. Ntar gak dikasih uang belanja lebih nih Cie. Jadi gitu ya kurang lebih ya. Gitu. Mbak Indri, terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat Mbak Indri. Ini Masya Allah nih. Sebelumnya coba sedikit deh Ustadz Kahfi nih, mungkin ada yang mau ditambahkan nih sebelum dilanjutkan tausiah. Sebelumnya saya juga termasuk orang-orang laki-laki yang susah ya memahami kode-kode wanita. Karena kadang-kadang Nanti juga tahu. juga. Tanya sama yang udah lebih pengalaman. gitu. Jadi ya itu biasanya itu kalau misalkan laki-laki yang seperti itu berarti laki-laki itu peka dan luar biasa. Dan itu biasanya hal-hal itu biasanya dari kebiasaan-kebiasaan. Saya yakin Ustadz Riza sudah tahu kebiasaan dari Mbak Indri, Masya Allah. Tahu banget. Tahu Kalau banget. lagi begini, Itu apa tuh maksudnya? kurang duit. Bisa aja. Begini kan mau foto. Jangan curhat dong. Kurang duit. Iya, Gaya Bercanda, baru nih. bercanda. Iya. Masya Allah. Bisa aja ya. Nih langsung aja kalau gitu kita lanjutkan lagi nih buat jamaah yang ada di rumah dan juga yang studio. Ini yang paling penting nih, bagaimana cara ampuh untuk menjadi istri yang dapat membuat selalu suami tersenyum gembira di setiap waktu. Gitu langsung aja kita panggil. Yang mau kasih rumusnya Ustazah Lulung, tepuk tangan dong Ustazah Lulung, silakan Bunda. Terima kasih. Bagaimanakah? Nah, kita salam dulu ya. Assalamualaikum. Jadi, kan jadi tersenyum kan? Gitu, emang kadang-kadang kita kudu punya salah-salah dikit biar disenyumin, ya gak coy? Iya. Cara ampuh biar suami itu tersenyum sebenarnya sih gampang ya. Tapi gampang-gampang susah sih. Soalnya kadang-kadang kita udah capek ya berekspresi-ekspresi, dia kagak paham-paham juga. Nah, cara ampuhnya adalah satu, berbuatlah apa yang Allah suka, insya Allah pasti suami juga suka. Jadi kalau udah Allah redo, pasti suami redo. Nah ini udah Allah kita bikin marah, otomatis suami juga jadi marah. Jadi gampang, pertama itu berbuatlah apa yang Allah suka dan suami suka. Kalau Allah disuka, ya elah timbang senyum doang sama suami gampang. Yang penting senyumnya tadi, jangan senyum munafik, tapi senyum yang ikhlas. Senyum yang benar-benar kiri kanannya sama. Soalnya ada senyumnya yang kagak sama. Di sininya 4, di sininya 2 cm. Jelek banget kan? Udah jelek, tambah jelek lagi kagak senyum. Yang kedua nih Bu, dengerin. Lihat situasi kalau kepengen minta sesuatu sama suami. Tadi kan udah dibilang sama Pak Ustadz ada kode-kodenya. Ya kan? Ini kadang-kadang kepengen yang namanya sesuatu tapi ceritanya pakai nyinyir. Tahu gak tuh Mas? Itu tuh di sebelah tuh udah punya emas, tahu gak sih? Masa aku gak dikasih? Itu mah capek kalau kayak gitu. Ceritanya yang lucu-lucu lagi. Mas, tahu gak Mas? Tadi tuh aku ke pasar tuh ya. Masa ya Allah ada ibu yang belanja. Nih emasnya semua ada di sini cincinnya. 10. Gelangnya ada di sini 10, ya kan? Terus dia langsung belanja nawar kangkung tuh Mas. Pak, ini kangkungnya berapa? Kata tukang kangkungnya tuh punya gigi emas dia, 2.000. Kalau ini berapa Mas? Gini nih emasnya. Berarti kan soalnya tahu, oh ini pengen emas nih kan. Kalau ini 3.000. Kalau ini berapa? Kesel tukang sayurnya. Itu 5.000.
Gitu. Karena tukang saya bilang apa? Gue juga punya emas keles. Emang lo doang punya emas di sini. Nah jadi harus tahu sikon. Kasih yang lucu-lucu, cerita-cerita yang senang-senangin suami, ya enggak? Jangan cuma nyinyir. Masa tuh di sebelah rumah beli kipas angin, yang masuk angin kita. Nah itu juga lucu juga lumayan ya kan ya. Jadi jangan pernah marah-marah sama suami. Sikonnya dilihat ya kan. Dan yang ketiga, berbuat baiklah, berikan sesuatu yang disenengin. Jangan kita mau ngasihnya keluarga kita doang. Pah, itu pah, ibuku udah dibeliin. Ibu kita, bapak kita, emaknya dia belum pernah kita beliin. Saudaranya dia belum pernah kita kasih. Ya terang aja dia kagak bakalan senyum sama kita, ya nggak Pak Ustadz? Ya tuh Pak Ustadz aja senyum gitu ya. Jadi kita kudu tahu bahwasanya sikon-sikon itu harus berbuat baik pasti dapetnya baik. Bener nggak? Bener nggak Bu? Bener. Ngantuk lagi ya. Di dalam Al-Quran udah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, pasti kamu dapetnya baik. Kalau kamu jahat, pasti dapetnya jahat. Jadi pengen disenyumin sama suami, kita juga baik. Begitu. Bahkan gak perlu nyanyiin. Biar kata suara sember cuek aja. Kan yang denger juga laki kita, ya kan? Bukan laki orang, ya kan? Gimana lagunya? Kalau dia ngerti, kagak ngerti mah repot juga ya. When I see your smile, I can face the world. Oh-nya coba semua. Sama-sama sember, jangan Sebentar, nyanyi. itu lagu apa sih? Oh nggak tahu. Lagu balonku ya. Kayaknya suaranya beda. Iya. Ini apa tuh? seumur hidup aku baru dengar Iya nada saya ini. kayaknya baru denger nada-nadanya agak beda ya sama lagu aslinya. Ketika nggak aku apa-apa. melihat senyum Iya, wahai iya. suamiku, aku bisa menghadapi dunia. Wah, Begitu. luar Bahasa ada lagi biasa. bahasa geger. Sebenarnya gimana sih, Li? Hah? Lagu sebenarnya When I see your face. Iya, itu kan beda lagi dia. bisa. Tepuk tangannya buat Ustaz Lulung. Daripada kepanjangan kita nyanyi doang. Ya Allah, tapi itu intinya ya. Jadi pintar-pintar juga buat istri ya Ustaz Lulung ya. Mau minta sama suami, lihat situasi kondisinya. Kalau suaminya lagi seneng, mau minta apa aja insya Allah dikasih. Bener gak Bu? That's right. Amin. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah nih. Setelah ini saya udah bagi-bagiin kertas. Coba diangkat dulu kertasnya semuanya Bu. Coba kita lihat dulu. Ya, ditulis pertanyaannya ya. Di luar tema gak apa-apa, yang punya permasalahan yang ingin diselesaikan. Insya Allah hari ini kita selesaikan semuanya. Ini buat jamaah yang di rumah nih. Saksikan terus, mudah-mudahan siapa tahu ada yang sama pertanyaannya seperti yang Anda ingin tanyakan yang ada di rumah. Setelah yang satu ini akan dijawab oleh Ustaz Lulung dan juga Ustaz Riza Muhammad. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Dan senyumanmu pada saudaramu bernilai sedekah. Kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini adalah senyum suami penyejuk hati istri. Masya Allah, Alhamdulillah sudah banyak banget pertanyaan di tangan saya ini yang ingin dibacakan ya. Mudah-mudahan buat semua yang bertanya ini permasalahannya bisa selesai. Mungkin ada pertanyaan juga ini yang mirip-mirip dengan permasalahan jamaah yang ada di rumah. Coba disimak baik-baik ya. Oke, kita langsung aja masuk yang pertama nih. Bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga jarak jauh? Ustadz Riza mau nih jadi jawab. Yang pertama adalah senantiasa melibatkan Allah dalam kehidupan ini. Allah menjaga kita, insya Allah kita pun akan dijaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Ya, Masya Allah. Selanjutnya, bagaimana cara suami akui kalau sebenarnya atau tahu kalau sebenarnya istrinya sangat sayang kepadanya karena dia orangnya cuek nih suaminya nih. Ustazah Lulung. Gimana caranya biar seorang suami itu tahu kalau itu sayang banget. Sering-seringlah beri perhatian.
Karena apa? Karena segala perhatian itu kadang-kadang kecuekan suami itu mungkin karena dia merasa kurang BPJS. Ya, Apa tuh? butuh pelukan juga sentuhan. Oh, Masya Allah ada istilahnya dia ya. Tuh jelas ya buat yang nanya ya. Satu nih mungkin nih dari Mbak Indri boleh dibacakan, mohon izin silakan. Bisa bahasa nggak tulisannya, kayaknya nulisnya gitu tuh yang ngomong tadi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan atau meneladankan cara pembagian gaji suami? Apakah diberikan langsung kepada istri atau saat istri butuh baru diberi? Karena banyak juga suami sekarang yang suka memegang semua uang gajinya. Oh ini jawab lebih tepat suami nih jawabnya. Silakan Ustadz Riza. Iya. Al-ummu al-madrasatun ula. Seorang ibu itu adalah pendidikan dalam rumah tangganya. Maka yang banyak mengatur rumah tangga adalah istri. Sepenuhnya berikan kepada istrinya, insya Allah suruh dia mengatur dengan baik, kasih kepercayaan. Maka insya Allah kalau sudah baik, baru kita serahkan semuanya. Iya, kalau seandainya istrinya nggak bisa, tetap kita yang mengelola kan Ustadz ya. Betul. Ya. Betul. Iya. Karena kan nggak semua istri dikasih uang itu tiba-tiba tenang gitu bisa ngatur. Ternyata ada yang istri yang bilang gini, aduh nggak bisa deh Pak, kamu aja yang pegang deh. Kamu ntar aku minta aja sesuai kebutuhan. Kalau gitu saya ya. tidak, saya serahkan sama dia. Nah kalau apa nih silakan kelola karena kita percaya. Masya Allah gitu ya, jelas ya. Mungkin nantinya buat yang bertanya tadi nih jamaah semua nih Masya Allah nih. Selanjutnya nih ada lagi nih bagaimana sikap seorang istri apabila disuruh suami ngutang belanja di warung. Sedang suami pengangguran, apa harus nurut? Kayaknya bentar, ini laki juga yang jawab dari silakan nih. Ini apa harus nurut nih? Suaminya suruh ngutang di warung, kasihan istrinya disuruh-suruh buat ngutang doang. Ya ampun. Iya. Salah satu bentuk istri yang soleha adalah An-Nisa 34. Fassolehatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidallah. Tetapi ketaatan itu harus yang baik. Ketika seseorang memberikan anjuran atau perintah tidak baik, boleh kita menolak. Apalagi ngutang sementara tidak mampu membayar, ini akan menjadi dilema. Tolak saja permintaan itu. Oh tolak aja ya. Kalau mau ngutang bapak aja sendiri yang jalan gitu. Jangan saya dong, malu nih gitu ya. Masya Allah nih. Selanjutnya nih, misal suami cemberut. Bagaimana caranya istri mencari suami surgaku? Baiti jannati nih maksudnya nih. Apakah harus istri adalah surgaku katanya nih. Coba Ustazah Lulu. Ya kalau pengen cari suami yang menjadi surgaku, maka kita juga menjadi perempuan yang surgamu. Karena apa? Karena kalau kita pengen punya suami yang kayak Nabi, kita juga kudu seperti istri Nabi kan begitu ya. Jadi kalau kitanya begini ya terimalah suaminya begono gitu. Karena apa? Di dalam Al-Quran dibilang wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang namanya laki-laki itu bergaul sama perempuan harus baik. Pasti kitanya juga baik gitu ya kira-kira ya. Nah, gitu. gimana mau dapat surga kalau istrinya bikin neraka terus di rumahnya gitu ya. Dia harus seimbang. Ini Masya Allah nih. Ini selanjutnya ya Allah tulisannya jelek banget. Siapa sih? Aduh, Ustadz, Ustazah. Saya udah masakin mertua saya. Kalau saya minta komentar katanya masakan saya enak. Tapi di belakang saya mertua malah bilang masakan saya nggak enak. Malah dibanding-bandingin. Saya jadi kesel. Gimana tuh Ustadz, Ustazah? Coba deh perempuan yang paling sering dibanding-bandingin nih silakan. Perempuan gak suka dibanding-bandingin. Masakan kita enak menurut mertua di depan kita. Di belakang kita dibilang ngejelek-jelekin. Kita ngomong sama mertua kita di belakang juga. Mama kenapa ngejelek-jelekin depan? Harusnya jangan di belakang. Ya kan? Jadi saya tidak tahu apa kesalahan saya begitu. Gitu. Omongin lagi. Ngomong langsung aja, enak, jangan kalau diem-diem. ngomong enak gitu. Bener. Ma Gitu. maksudnya apa sih? Jadi ngomong baik-baik sama Siapa mertua ya. sih? Mama sayang, cintaku. Mama, gitu. ya gitu deh besok kita belanja beli emas Ya. yuk gitu ya. Jadi mertuanya makin sayang. Iya. Nih satu lagi nih, Masya Allah nih. Ustadz, Ustazah, suami saya suka bohong kalau dapat bonus. Malah dinikmatin sendiri, nggak mau dibagi sama istrinya dan anaknya. Itu gimana ya?
Apakah suami itu berdosa? Ustadz Riza mohon izin. Al-Ahzab 35, a'addallahu lahum maghfirata wa ajrun azima. Seseorang yang mendapatkan maghfirah dan pahala harusnya wassadiqin wassadiqat, selalu jujur. Maka ketika ia berbohong tidak akan mendapatkan berkahnya Allah. Ketika laki-laki tidak mendapatkan berkahnya Allah, rumah tangganya tidak akan bahagia. Tuh Masya Allah, tuh jelas tuh buat yang nanya ya. Ini mohon maaf buat semuanya, pertanyaan masih banyak, tidak bisa semuanya saya bacakan, tapi paling tidak tadi sudah dibacakan bisa mewakili semuanya ya, buat jamaah yang di rumah juga. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Makasih banyak Ustaz Zalul, boleh duduk. Ustaz Riza boleh stay di sini ya. Kita lanjutkan lagi nih Ustaz Riza nih. Tolong kasih kita ilmu-ilmunya juga nih, tentang bagaimana cara menjadi suami yang selalu mampu tersenyum ikhlas untuk sang istri sehingga menghasilkan senyum yang bernilai sedekah. Mohon izin waktunya, silakan. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Riza Muhammad. Pemirsa, Islam itu indah. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah amanah. Amanah yang besar. Kehadiran seorang istri dalam rumah tangga kita adalah sebuah amanah yang Allah titipkan kepada kita agar kita selalu mempergaulinya dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Cintailah istrimu, pergaulilah istrimu, perlakukan istrimu dengan baik. Maka salah satu kebaikan yang mesti kita lakukan adalah bagaimana mendidiknya agar menjadi istri yang saleh. Pemirsa yang berbahagia, menjadikan seseorang yang saleha diperlukan feedback atau peranan seorang suami. Apa yang mesti kita lakukan? Salah satu di antaranya adalah selalu tersenyum dengan ikhlas. Senyuman adalah bentuk akhlak. Maka senyuman bisa diartikan wa'fu man dolamaka. Ketika istrimu berbuat zalim, maka maafkan. Inilah bentuk sebuah keikhlasan yang menggambarkan senyum diri. Yang kedua, wa'timan haramaka. Ketika istrimu pelit untuk memberimu, maka kau balas dengan memberinya, bukan berbalik pelit juga kepada istrimu. Ini adalah bentuk senyuman diri tentang keikhlasan dan akhlak bagaimana seorang suami kepada istrinya. Yang ketiga, wa'sil man tu'amaka. Seseorang yang memutuskan silaturahim, maka sambunglah. Wa'sil man qata'aka. Dengan cara apa? Dengan senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang. Maka senyuman pribadi seseorang kepada istrinya senantiasa bagaimana mendidik istrinya untuk menyambung silaturahim. Pemirsa, Islam itu indah. Yang mesti kita lakukan, yang harus kita jaga. Kalau tadi saya mengutip pernyataan Ustaz Zalulung, surat Al-Isra di ayat ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Senyuman ikhlas yang kita berikan kepada istri kita, maka akan membawa dampak kebahagiaan. Sebab apa? Senyuman adalah kebaikan. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, Allah pun akan membalas kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian di surat Ar-Rahman dijelaskan, hal jazaul ihsanu illal ihsan. Kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan kebaikan juga yang Allah berikan kepada kita. Senyuman ikhlas seorang suami adalah bentuk kebaikan yang akan membawa efek rumah tangga semakin cerah dan bahagia. Hanya cukup dengan tersenyum. Sebab apa?
Nabi sudah mengajarkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Apalagi senyummu untuk istrimu adalah sumber kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Senyum adalah sebuah momentum akhlak Rasulullah. Maka ketika kita berakhlak kepada istri, insya Allah hidup kita akan bahagia. Amin, dunia amin. akhirat. Masya Allah. Gimana rasanya dengar suami tausiah tentang senyum? Kebahagiaan tersendiri apa yang dirasakan, apalagi punya anak. Dikala sedih, berdua sama anak, suami lagi keluar daerah. Apa yang dikangenin dari sosok suami tercinta, dan dikhawatirin dari sosok suami tercinta. Ayo deketin suami, ucapkan terima kasih sudah memberikan kebahagiaan, sudah memilih dan mempercayakan buah hatinya untuk kita didik. Silakan. Ucapkan kalimat terima kasih kepada suami. Makasih ya sayang. Udah mengisi kehidupan aku dengan kebahagiaan. Udah ngasih perhatian. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terima kasih juga sayang, kau sudah mengajarkan aku untuk berusaha menjadi suami yang baik. Terima kasih atas kesabaranmu, keikhlasanmu, dan rasamu menerima aku dengan kelebihan dan kekuranganku. Semoga Allah senantiasa menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Senyuman itu mencerahkan, membuat ikatan hati menjadi baik. Bukan materi saja yang menjadikan ikatan itu baik, tapi iman, Islam. Dengan senyuman menggambarkan kebahagiaan. Orang tidak tahu masalah kita. Orang tidak mesti tahu apa yang kita rasakan. Tidak usah mengeluh, tapi balaslah dengan senyuman. Ketahuilah, Allah berada dalam prasangka hambanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Riza Muhammad, Mbak Indri, Ustadz Lulung, Ustadz Maulana. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat ini selalu berguna juga buat disampaikan kepada yang lainnya juga. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah semua yang dari Maros. Tepuk tangan juga buat jamaah yang dari Maros. Terima kasih banyak buat jamaah dari Brebes.